Halo teman-teman, selamat datang. Perkenalkan nama saya Adit. Hari ini saya akan membahas salah satu VGA card menengah yang powerful. Ya, ini dia NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Dan apakah NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ini masih layak di tahun 2025? Ayo simak videonya. Oke, ini penampakannya NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti seri Gaming X. Seri Gaming X merupakan seri tertinggi dari MSI. Dari segi estetika, terkesan lebih sangar dan modern dibandingkan seri Gaming X sebelumnya. Nah, ini adalah perbandingannya. Yang di kanan ini adalah GTX 1080 Ti seri Gaming X. Dan yang di kiri adalah RTX 3060 Ti seri Gaming X. Lanjut untuk dimensi RTX 3060 Ti ini mirip-mirip dengan seri sebelumnya, di mana panjang dari VGA ini adalah 278 mm, lebarnya 131 mm, tinggi atau ketebalan VGA ini adalah 51 mm, dan untuk IO shieldnya ini termasuk dual slot yang pastinya VGA ini muat jika dipasang di casing MATX atau ITX. Lalu untuk port display, RTX 3060 Ti Gaming X ini menyediakan satu HDMI, HDMI 2.1, 3 display portnya ini 1.4A, di mana keempat port display ini bisa menampilkan gambar dengan resolusi maksimal 4K 120 fps. Lanjut untuk pin power menggunakan 8 ditambah 6 pin power dengan TDP atau maksimal daya yang dikonsumsi bisa mencapai 220 watt, sehingga rekomendasi power supply yang digunakan adalah 650 watt. Secara spesifikasi, ini merupakan perbandingan antara RTX 3060 Ti dan GTX 1080 Ti, di mana base clock GTX 1080 Ti lebih tinggi 9%, dan boost clock RTX 3060 Ti lebih tinggi 6%. Selanjutnya, perbedaan yang signifikan ada pada jumlah dan jenis VRAM, di mana RTX 3060 Ti memiliki 8 GB GDDR6, dan GTX 1080 Ti memiliki 11 GB GDDR5X. Lalu GTX 1080 Ti tidak support ray tracing karena tidak memiliki ray tracing core dan tensor core. Selanjutnya dari PCI Express, RTX 3060 Ti sudah support PCI Express Gen 4, dan 1080 Ti masih berada pada PCI Express Gen 3. Dan terakhir dari harga, GTX 1080 Ti lebih murah sekitar 500.000 dibandingkan RTX 3060 Ti. Dalam pengetesan ini, saya menggunakan Ryzen 5 7600X dan 16 GB RAM GDDR5 dengan speed 6000 MHz. Berikut merupakan spesifikasi lengkapnya. Lanjut pengetesan mining, di mana RTX 3060 Ti pada algoritma Meraki mendapat 60 MHz dengan daya 140 Watt dan revenue sekitar $0,32 atau sekitar Rp5.200. Lalu untuk GTX 1080 Ti pada algoritma ProVZ mendapat 21,5 MHz dengan daya 200 Watt dan revenue sekitar $0,28 atau sekitar Rp4.500. Lanjut pengetesan gaming God of War Ragnarok. Pada resolusi Full HD dengan settingan high, RTX 3060 Ti bisa mendapatkan rata-rata FPS 111 dengan daya 113 Watt, dan GTX 1080 Ti bisa mendapatkan rata-rata FPS 98 dengan daya 203 Watt. Lanjut pada Cyberpunk 2077 dengan resolusi 1080p atau Full HD, settingan Ultra Ray Tracing, RTX 3060 Ti bisa mendapatkan rata-rata 45 fps dengan daya 130 Watt, dan sayangnya pada GTX 1080 Ti tidak support Ray Tracing.
Lanjut pada settingan 1080p Ultra namun Ray Tracing off, di mana RTX 3060 Ti bisa mendapatkan rata-rata 75 fps dengan daya sekitar 130 Watt, dan GTX 1080 Ti bisa mendapatkan 70 fps dengan daya sekitar 230 Watt. Lanjut Assassin's Creed Mirage pada resolusi 1080p, settingan high, RTX 3060 Ti bisa mendapatkan rata-rata FPS 87 dengan daya sekitar 100 Watt, dan GTX 1080 Ti bisa mendapatkan rata-rata FPS 73 dengan daya sekitar 180 Watt. Selanjutnya Dying Light 2 pada resolusi 1080p, settingan high, RTX 3060 Ti bisa mendapatkan rata-rata FPS 94 dengan daya sekitar 130 Watt, dan GTX 1080 Ti bisa mendapatkan rata-rata FPS 85 dengan daya sekitar 200 Watt. Lanjut Counter-Strike 2 pada resolusi 1080p, settingan high, RTX 3060 Ti bisa mendapatkan rata-rata FPS 230 dengan daya sekitar 100 Watt, dan GTX 1080 Ti bisa mendapatkan rata-rata FPS 206 dengan daya sekitar 240 Watt. Terakhir Dota 2 pada resolusi 1080p, settingan high, RTX 3060 Ti bisa mendapatkan rata-rata FPS 210 dengan daya sekitar 130 Watt, dan GTX 1080 Ti bisa mendapatkan rata-rata 205 FPS dengan daya sekitar 230 Watt. Kelebihan dan kekurangan RTX 3060 Ti. Kelebihannya, satu, performa RTX 3060 Ti dari pengetesan game rata-rata berada di sekitar 100 fps, di mana game 100 fps menurut saya sudah terbilang smooth dan playable. Dua, dayanya lebih efisien atau lebih hemat kira-kira 100 Watt dibandingkan GTX 1080 Ti, yang tentunya implikasinya pada suhu VGA menjadi lebih dingin. Tiga, sudah support ray tracing dan DLSS, di mana fitur ray tracing merupakan teknologi yang mensimulasikan pencahayaan dan bayangan secara real time untuk menciptakan visual yang lebih realistis, dan DLSS merupakan fitur yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan performa game. Tiga, sudah support NVIDIA Broadcast AI yang sangat berguna bagi streamer atau pengguna video meeting, karena kegunaannya bisa untuk background removal tanpa harus menggunakan green screen, auto frame wajah, dan masih banyak lainnya. 5, sudah support AI chat RTX seperti ChatGPT, tetapi bisa digunakan secara offline atau tidak membutuhkan internet. Kekurangannya, satu, akhir-akhir ini driver NVIDIA mengalami penurunan performa 10%. Solusinya dengan tidak menginstal NVIDIA App atau hanya menginstal driver only. Dua, harga RTX 3060 Ti lebih mahal 500.000 dibandingkan GTX 1080 Ti. Namun, saya rasa harganya akan turun seiring Nvidia akan meluncurkan RTX 5000 series. Dari pengetesan yang dilakukan dan membandingkan kelebihan dan kekurangan tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa RTX 3060 Ti masih layak di tahun 2025. BTW, jika kalian tertarik dengan RTX 3060 Ti Gaming X ini, kalian bisa beli di link ini dan gunakan kode IMLEK 2025 untuk mengaktifkan diskon 3%.